Haleluya, puji Tuhan saudara. Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Kita bersyukur sepanjang malam kita sudah disertai oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita awali dengan renungan firman dan doa saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan renungan firman dan sekaligus kita akan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari mengawali hari saudara dengan renungan firman singkat, dan saudara juga akan didoakan sebelum memulai segala aktivitas saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap pagi saudara akan mendapatkan renungan pagi singkat, dan saudara akan didoakan setiap pagi untuk mengawali hari saudara setiap hari. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di sepanjang hari ini dalam kita melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Kisah Rasul pasal yang ke-8 mulai ayat 26 sampai ayat yang ke-40. Biarlah nanti teks firman Tuhan yang kita renungkan ini menjadi bahan renungan kita sepanjang hari ini saudara. Dari teks firman Tuhan ini saya rindu kita belajar bagaimana mengalami sukacita dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Saudara, sukacita seringkali ditentukan oleh kondisi. Itu yang seringkali kita alami. Kalau waktu baik, kita merasa senang. Kalau waktu menerima berkat, kita merasa senang. Sedangkan kalau waktu susah, seringkali kita sulit untuk bersukacita. Padahal hidup ini tidak akan bisa terlepas dari kesusahan, kesulitan, masalah, dan persoalan. Malah terkadang masalah, persoalan, kesusahannya lebih banyak daripada situasi senangnya. Kalau kita hanya bisa bersukacita pada waktu situasi baik, saudara, maka sukacita kita akan sangat sedikit. Dan hidup kita akan dipenuhi oleh duka cita kalau kita tidak bisa belajar bersukacita dalam segala situasi. Itu sebabnya pagi hari ini saya rindu kita belajar bagaimana caranya supaya kita mampu bersukacita dalam segala keadaan. Saya akan bacakan firman Tuhan ini kepada saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya kita akan menggali firman Tuhan ini secara objektif, dan saya akan menjelaskannya kepada saudara secara sistematis supaya saudara bisa memahaminya dengan gampang. Siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan pagi hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan. Kisah Rasul pasal yang ke-8 mulai ayat 26. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut: "Seperti seekor domba, dia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikian ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi?" Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya.
Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di satu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apa halangannya jika aku dibaptis?" Saud Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana ini adalah kisah dari Filipus dan sida-sida Ethiopia. Di mana dari peristiwa ini, saudara, ada satu kalimat yang saya rindu kita renungkan bersama, yaitu di ayat 39. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Sekali lagi, ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Itu yang saya rindu kita renungkan, saudara. Bagaimana sehingga sida-sida Ethiopia ini mengalami sukacita dalam perjalanannya. Perjalanan seperti apa yang dia tempuh dan apa alasannya dia sanggup bersukacita dalam perjalanan itu. Dan kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, kata sukacita itu terkait kepada kata kerja meneruskan perjalanannya. Artinya sukacita itu ada sejauh perjalanan itu ditempuh. Nah, saudara, dari sini saya rindu kita merenung bagaimana kita mengalami sukacita dalam perjalanan hidup kita. Pertama, saudara, saya rindu kita lihat perjalanan seperti apa yang dia tempuh, perjalanan apa yang dia tempuh, sehingga pada akhirnya perjalanan itu menghasilkan sukacita. Di sini dikatakan di ayat yang ke-27, lalu berangkatlah Filipus adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Jadi waktu itu malaikat Tuhan menyuruh Filipus untuk menjumpai seorang, yaitu seorang sida-sida Ethiopia, di mana sida-sida Ethiopia ini sedang menempuh satu perjalanan. Dan sekali lagi tadi kita sudah membaca di ayat 39 bahwa pada akhirnya perjalanan yang ditempuh oleh sida-sida Ethiopia itu adalah perjalanan yang menghasilkan sukacita selama perjalanan itu ditempuh. Nah, sekali lagi saya rindu kita merenungkan perjalanan seperti apa yang ditempuh oleh sida-sida ini. Perjalanan untuk apa? Kita lihat tadi, saudara, bahwa sida-sida Ethiopia ini berangkat dari Ethiopia pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Jadi perjalanan itu adalah perjalanan yang ditempuh untuk beribadah. Dan akhirnya perjalanan yang ditempuh itu, saudara, adalah perjalanan yang menghasilkan sukacita. Saudara perlu tahu, perjalanan yang ditempuh oleh sida-sida Ethiopia ini adalah perjalanan dari Ethiopia ke Yerusalem. Itu jaraknya, saudara, sekali jalan itu jaraknya lebih 4.000 kilometer. Sekali lagi, jaraknya lebih 4.000 kilometer. Bayangkan, saudara. Sebagai gambaran, jarak antara Medan Jakarta itu tidak sampai 2.000 kilometer. Berarti 2 kali itu, saudara. Dan waktu itu perjalanan itu ditempuh dengan apa kira-kira? Saya rasa dengan kereta unta, seperti yang dibilang tadi, dia ada di atas keretanya. Bayangkan, saudara, jarak 4.000 kilometer lebih sekali jalan. Berarti pulang balik itu 8.000 kilometer. Ditempuh dengan naik kereta unta. Bagaimana capeknya, bagaimana lelahnya, berapa banyak waktu, belum lagi resiko yang dihadapi di tengah jalan, belum lagi suasana lewat padang gurun panas, belum lagi ada badai di padang gurun dan sebagainya, belum lagi ada penyamun yang harus dihadapi dan sebagainya dan sebagainya. Itu perjalanan yang sangat berat, saudara. Tetapi sekali lagi,
Firman Allah tadi mencatat bahwa sida-sida Ethiopia ini meneruskan perjalanannya itu dengan sukacita, menjalani perjalanan yang berat, yang sulit, penuh perjuangan, butuh waktu tadi, itu dengan sukacita, saudara. Bayangkan berapa lama dia harus menempuh perjalanan itu, berapa harga yang harus dia bayar, tetapi dia bisa menjalaninya dengan sukacita. Itu yang tadi saya bilang, saudara, bahwa dalam hidup ini kita perlu mengalami sukacita dalam segala situasi. Itulah yang dialami oleh sida-sida Ethiopia ini. Sekalipun kondisinya berat, sekalipun perjalanan itu berat, butuh bayar harga, butuh waktu. Ada begitu banyak kondisi yang tidak seperti yang diinginkan bisa terjadi di tengah jalan, tetapi dia bisa menjalaninya dengan sukacita. Sekali lagi, dia bisa menjalani semua situasi itu dengan sukacita. Sejauh dia menjalani perjalanan itu, sejauh itulah dia mengalami sukacita. Itu yang ditegaskan di dalam bahasa aslinya dari ayat ini tadi, saudara. Bayangkan, kok bisa? Karena sekali lagi, yang pertama, perjalanan itu dia tempuh untuk beribadah. Jadi dia pergi dari Ethiopia ke Yerusalem untuk beribadah. Jadi perjalanan yang penuh perjuangan itu dia tempuh untuk beribadah. Itu sebabnya dia mengalami sukacita dalam perjalanannya. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, perjalanan hidup kita, kalau kita jalani hidup kita dengan beribadah, untuk ibadah kepada Tuhan, maka percayalah bahwa saudara akan sanggup mengalami sukacita dalam segala kondisi. Saudara berbisnis, saudara berusaha, saudara bekerja, semuanya itu saudara kerjakan untuk ibadah kepada Tuhan, maka saudara akan mengalami sukacita. Saudara menjalani hari-hari saudara, minggu demi minggu, bulan demi bulan, saudara tidak lupa beribadah kepada Tuhan, dan saudara tahu dan sadar bahwa perjalanan hidup ini adalah perjalanan untuk beribadah kepada Tuhan. Jika itu engkau lakukan, itu engkau sadari dan engkau terapkan, maka percayalah bahwa engkau akan sanggup melakukan dan mengalami sukacita di dalam perjalanan hidupmu, bagaimanapun sulitnya, bagaimanapun beratnya. Bayangkan hari ini, masih bisakah saudara bayangkan menempuh perjalanan pulang balik 8.000 km dengan naik kereta unta, saudara? Saya sering dari Medan ke Jakarta naik pesawat, saudara. Itu saja sangat melelahkan di atas pesawat, sekitar 2 jam lebih. Sangat melelahkan di atas pesawat. Bayangkan itu di atas pesawat dan masih 2000 km. Bayangkan dengan kereta unta menempuh 8000 km. Wow, saudara, itu perjalanan yang sangat berat, butuh perjuangan yang sangat berat. Tetapi dia bisa mengalami sukacita, saudara, karena memang perjalanan itu adalah perjalanan untuk ibadah. Dalam perjalanan hidup kita, pribadi lepas pribadi, kita mengalami berbagai situasi, keadaan, kondisi, pergumulan masing-masing berbeda satu dengan yang lain. Tapi bagaimanapun, perjalanan hidup seperti apapun, seberapa besar pun pergumulan kita, saudara, dalam kita menjalani perjalanan hidup ini, kita akan mampu bersukacita dalam segala kondisi jika kita mengalaminya untuk beribadah kepada Tuhan. Kita jalani hari demi hari, tidak lupa beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini saudara merenungkan firman Tuhan, itu juga bagian beribadah kepada Tuhan. Sebentar lagi saudara akan bekerja, dan saudara bekerja, saudara sadar dan saudara lakukan pekerjaan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, itu juga beribadah kepada Tuhan. Artinya segala sesuatu yang kita kerjakan, kalau kita sadar bahwa itu bagian dari ibadah kita kepada Tuhan, maka kita akan mengalami kebahagiaan. Jadi bagaimana supaya kita mengalami kebahagiaan dalam menjalani perjalanan hidup? Sebesar apapun pergumulannya, jalanilah perjalanan hidup ini dengan ibadah kepada Tuhan. Itu yang dialami oleh sida-sida Ethiopia. Lalu yang kedua, saudara, ayat yang ke-28. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Saudara, dalam perjalanan itu yang ditempuh dengan sulit, berat, butuh perjuangan dan pergumulan itu, saudara, ketika dia di atas kereta, dia tidak sedang menggunakan waktu untuk tidur, menggunakan waktu bersantai dan sebagainya, tetapi dia gunakan waktu itu untuk apa? Untuk membaca firman Tuhan.
Dia gunakan waktu itu untuk mengisi hidupnya dengan air kehidupan, yaitu firman Tuhan. Dia gunakan waktu yang ada untuk merenungkan firman Tuhan. Jadi sangat wajar saudara, pada akhirnya ada sukacita yang melimpah dalam hidupnya. Karena waktu-waktu yang ada dia gunakan untuk merenungkan firman Tuhan. Bagaimana supaya dalam hidup saudara mengalami sukacita dalam menjalaninya sekalipun bagaimanapun situasi yang saudara jalani? Saudara, renungkan firman Tuhan dalam hidupmu. Gunakan waktu yang ada untuk merenungkan firman Tuhan. Saya membuat renungan baik pagi, baik malam saudara. Silakan saudara cari, kalau malam itu ada audio Alkitab, ada renungan malam di sana. Kalau pagi ada RPG, renungan penyejuk jiwa untuk renungan pagi sebelum bekerja. Saudara, renungan ini dibuat supaya anak-anak Tuhan konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari. Karena saya percaya dan sangat percaya ketika umat-umat Tuhan konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari, mereka akan hidup dalam kebahagiaan yang dikerjakan oleh Tuhan. Itu sebabnya saya menantang saudara, konsistenlah merenungkan firman Tuhan setiap hari. Itu yang dilakukan oleh sida-sida Ethiopia, sehingga pada akhirnya dia mengalami kebahagiaan. Dia gunakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Lalu kemudian saudara, yang ketiga, setelah Filipus bertemu dengan sida-sida itu, dan Filipus mendengar dia sedang membaca kitab Nabi Yesaya, dan akhirnya Filipus bergabung dengan dia, dan Filipus memberitakan Injil kepada sida-sida ini melalui teks kitab Nabi Yesaya yang dibacakan itu saudara. Dan akhirnya selesai Filipus menginjili sida-sida ini, ayat 35, maka mulailah Filipus berbicara, dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Lalu kemudian saudara, apa yang terjadi? Ayat 36, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di satu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air, apa halangannya jika aku dibaptis? Bayangkan saudara, baru saja dia mendengar berita Injil dari Filipus, dan ketika dia melihat air, dan tentu saja tadinya kalau dilihat peristiwa ini, tadinya Filipus sudah memberitakan tentang baptisan juga. Dan ketika sampai di tempat ada air, sida-sida Ethiopia ini langsung berkata kepada Filipus, itu ada air, apa halangannya jika aku dibaptis? Lalu Filipus berkata, jika Tuhan percaya, boleh. Dan sida-sida itu berkata, aku percaya Yesus adalah anak Allah. Dan akhirnya dia dibaptis. Apa yang bisa kita lihat di sini saudara? Bahwa sida-sida itu merupakan pelaku firman. Baru saja dia dengar berita Injil, dan kemudian ketika dia lihat kesempatan untuk menerapkan, melakukan firman Tuhan, dia langsung lakukan. Wajar. Sehingga ayat 39 bagian terakhir dikatakan ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Kenapa? Dia pelaku firman, bukan hanya pendengar firman saja. Saudara, kita bersyukur buat pagi hari ini. Kita sudah merenungkan firman Tuhan, di mana sida-sida Ethiopia menjalani perjalanan yang sulit, butuh perjuangan, penuh pergumulan, tapi dia bisa menjalaninya dengan sukacita. Kenapa saudara? Dia jalani perjalanan itu untuk beribadah. Yang kedua, dia jalani perjalanan itu dengan merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga, dia jalani perjalanan itu menjadi pelaku firman. Akhirnya dia mengalami sukacita. Kalau saudara rindu dalam hidup saudara mengalami sukacita dalam perjalanan hidup saudara, jalani perjalanan hidup saudara untuk beribadah kepada Tuhan, konsisten merenungkan firman Tuhan, jadi pelaku firman Tuhan, maka engkau akan mengalami sukacita. Biarlah hari ini saudara melakukan segala kegiatan saudara dengan sukacita Tuhan, dengan menerapkan firman Tuhan ini. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan berdoa. Namun sebelumnya ambil komitmen untuk saudara menerapkan firman Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya untuk kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara merindukan penyertaan Tuhan, merindukan berkat Tuhan, anugerah Tuhan berlimpah dalam kehidupan saudara, dalam setiap aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Engkau yang mengenal kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam hidup mereka. Dan saat ini kami bersama-sama bersepakat merendahkan diri di hadapan-Mu, sebelum setiap anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, karena Engkaulah tempat kami berserah, Engkau tempat kami berseru.
Kehidupan kami ada dalam tangan-Mu. Perjalanan hidup kami di sepanjang hari ini ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya kami datang dan merendahkan diri di hadapan-Mu. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, khususnya bagi mereka yang mungkin saat ini sedang berbeban berat. Ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, ada kesulitan yang mungkin mereka sedang pikul, sedang hadapi di dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan atas anak-anak-Mu, untuk mereka bisa maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu, berikan jalan keluar bagi mereka. Biarlah kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, kuasa-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang dalam kelemahan, mungkin karena sakit saat ini, hamba mau berdoa khusus bagi mereka yang sakit ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Nyatakan mujizat-Mu sehingga mereka bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, berkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam menjalani segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Dan saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu dalam segala kegiatan aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka dalam mengerjakan tanggung jawab pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela dan memberkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka dalam kehidupan mereka menjadi berkat, menjadi teladan dalam pekerjaan apapun yang mereka sedang kerjakan, yang mereka sedang tanggung jawab ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang saat ini bekerja sebagai karyawan dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan juga bagi anak-anak-Mu. Jika anak-anak-Mu sedang membuka bisnis, apakah itu memulai bisnis atau bisnis mereka sudah berjalan, Tuhan campur tangan dalam semuanya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan karya-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam hidup anak-anak-Mu. Berikan hikmat bagi mereka untuk mengembangkan segala usaha mereka, segala bisnis mereka di dalam nama Yesus. Sekalipun dalam kondisi sulit seperti ini, biarlah Tuhan yang membela anak-anak-Mu dalam segala bisnis dan pekerjaan mereka, sehingga ya Tuhan mereka bisa berhasil sekalipun dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi saat ini dalam mengembangkan bisnis mereka. Tuhan, Engkau Allah kami yang kaya. Engkau campur tangan membela anak-anak-Mu, memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus mencukupkan anak-anak-Mu sehingga mereka punya modal untuk mengembangkan bisnis mereka. Tuhan buka jalan lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati setiap bisnis anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang, keluarga adalah pemberi semangat bagi mereka untuk melaksanakan segala pekerjaan dan bisnis mereka. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, biarlah Tuhan memberkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut Tuhan. Dan melalui keluarga yang bahagia ini, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka, segala usaha pekerjaan mereka, dan mereka akan berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu, keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini Tuhan, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka. Biarlah semangat, sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan memenuhi seluruh kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan,
Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Tuhan sertai segala kegiatan mereka, sehingga hari ini Tuhan, di sore hari nanti mereka akan menceritakan keberhasilan yang mereka capai hari ini, berkat-Mu yang mereka raih hari ini di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, jagai lindungi anak-Mu dalam pekerjaan mereka ya Tuhan, sertai mereka, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang melindungi setiap anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, tidak lupa kami juga tetap berdoa dan berseru ya Tuhan. Berkati Indonesia, tempat kami hidup, tempat kami bekerja, tempat kami berbisnis, tempat kami berusaha. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya kami berdoa bagi bangsa kami. Ulurkan tangan-Mu bagi Indonesia Tuhan. Nyatakan belas kasihan-Mu bagi Indonesia. Pulihkan keadaan ekonomi Indonesia ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Biarlah keadaan ekonomi di masa seperti ini pun, keadaan ekonomi bangsa kami bisa maju dan berkembang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Jauhkan dari segala niat-niat jahat dalam nama Yesus, di mana hari-hari ini ada begitu banyak orang-orang yang berniat jahat untuk mengacaukan bangsa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi bangsa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami. Dalam mereka memimpin bangsa ini ke arah yang lebih maju, berkati mereka. Berkati Bapak Presiden, Tuhan campur tangan. Pakai dia Tuhan memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik, sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin disegani di dunia ini, semakin ditakuti di dunia ini. Berkati, biar Indonesia diperhitungkan di dunia ini Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, pakai dia. Wakil Presiden, pakai mereka Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi para menteri, biar mereka semua bekerja sama untuk memajukan bangsa ini. Para wakil rakyat, jamah berkati mereka, pakai mereka dalam nama Yesus untuk mengabdi bagi bangsa ini. Bahkan semua yang memangku tanggung jawab untuk memimpin bangsa ini sampai jajaran terendah, Tuhan memberkati semuanya, pakai semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur buat hari ini, dan kami mau jalani hari ini dengan penuh sukacita. Berkati anak-anak-Mu. Hari ini mereka akan memulai hari mereka, mereka akan melaksanakan pekerjaan dan bisnis mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Campur tangan-Mu, lawatan-Mu, kuasa-Mu dinyatakan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, selamat beraktivitas. Tuhan yang memberkati saudara dalam segala pekerjaan dan aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dan sebelum saudara meninggalkan video ini, saya mengingatkan kembali, kalau tanda subscribe masih saudara lihat berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara mendapatkan seri renungan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah saudara mendengarkan renungan firman dan setiap saudara juga telah didoakan, saya percaya ada sukacita baru dan semangat baru dalam saudara menjalani hari ini dan mengerjakan segala aktivitas saudara. Tetap semangat saudaraku, kerjakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan Tuhan kiranya menjadikan segala usaha saudara berhasil. Tuhan memberkati setiap saudara. Dan jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan memberkati setiap saudara.